Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Abik Deng Masiki dengan NIM 2023 Di sini saya akan menjelaskan mengelola kualitas. Adapun di sini pengertian kualitas dapat didefinisikan sebagai kecocokan atau melebihi kebutuhan konsumen akan pengguna produk. Memahami kualitas produk bisa dilihat dari 4 dimensi seperti yang digambarkan berikut ini. Kecocokan pengguna, kualitas rancangan, kualitas riset pasar, kualitas konsep, kualitas spesifikasi, kualitas kesesuaian, teknologi, sumber daya manusia, manajemen, ketersediaan, kehandalan, kemampuan, perawatan, dukungan logistik, bidang pelayanan, ketepatan, kompetensi, integritas. Adapun 3 alasan kualitas merupakan sesuatu yang penting, yaitu 1. Reputasi perusahaan, 2. Keandalan produk, 3. Keterlibatan global. Dan adapun 4 kategori biaya kualitas yang disebut cost of quality, yaitu prevention cost, biaya yang terkait dengan pengurangan komponen atau jasa yang rusak. Contohnya pelatihan, program peningkatan kualitas. Yang kedua yaitu appraisal cost, biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses, komponen, dan jasa. Contohnya yaitu biaya percobaan, laboratorium, pengujian. Yang ketiga internal failure, biaya yang diakibatkan proses produksi yang menyebabkan kerusakan sebelum dikirim ke konsumen. Contohnya rework, scrap, downtime. Yang keempat yaitu external failure, biaya yang terjadi setelah pengiriman produk ke konsumen. Contohnya retur, biaya sosial. Selanjutnya yaitu International Standard Organization. Perusahaan yang telah go internasional lazimnya sudah memahami bahwa produk yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas internasional. Oleh karena itu, dikenal standar kualitas tunggal, single quality standard, yang mulai diterapkan sejak 1987 oleh ISO atau International Standard Organization yang beranggotakan 91 negara dengan mempublikasikan a series of quality standard. Yang pertama yaitu ISO 9000 yang memfokuskan standar kualitas pada prosedur manajemen kepemimpinan, dokumentasi secara rinci, instruksi kerja dan pelaporan. Yang kedua yaitu ISO 901, terdiri dari 2000 komponen untuk melihat kualitas. Yang ketiga ISO 14000 yang memasukkan unsur standar manajemen lingkungan yang berisi 5 elemen dasar, yaitu manajemen lingkungan, auditing, evaluasi kinerja, pelabelan, penaksiran siklus hidup. Selanjutnya yaitu keuntungan dari penggunaan standar kualitas, diantaranya adalah 1. Citra positif dari masyarakat dan mengurangi eksploitasi dan pada pertanggungjawaban. Yang kedua, pendekatan sistematis yang bagus pada pencegahan terhadap polusi melalui minimisasi dampak ekologi pada produk dan aktivitas. Yang ketiga, memenuhi ketentuan yang berlaku dan kesempatan memperoleh keunggulan bersaing. Yang keempat, mengurangi kebutuhan audit yang bermacam-macam. Selanjutnya yaitu point deming. 1. Membuat tujuan yang konsisten. 2. Memimpin dalam mempromosikan perubahan. Yang ketiga, membangun kualitas pada produk, menghentikan ketergantungan pada inspeksi untuk menangkap permasalahan. Yang keempat, membangun hubungan jangka panjang berdasarkan kinerja bukan pada harga. Yang kelima, meningkatkan produk, kualitas, dan jasa secara terus-menerus. 6. Memulai pelatihan. 7. Menekankan kepemimpinan. 8. Membuang rasa takut. 9. Mendobrak batasan antar departemen.
10. Menghentikan di pidato panjang lebar pada pekerja. 11. Mendukung membantu memperbaiki. 12. Mendobrak penghalang untuk bangga atas kinerja masing-masing. 13. Mendidikan program pendidikan yang kuat dan perbaikan mandiri. 14. Menempatkan orang di perusahaan untuk bekerja pada suatu transformasi. Selanjutnya itu ada 6 konsep program TKM yang efektif adalah 1. Perbaikan terus-menerus menggunakan model diantaranya yaitu PDCA atau bisa disebut dengan Plan Do Check Action, yaitu model dalam melakukan perbaikan terus-menerus dengan merencanakan, melakukan, memeriksa, dan melakukan tindakan. Selanjutnya Six Sigma atau Kaizen, yaitu menjelaskan proses dari suatu perbaikan yang tidak pernah berhenti dengan penetapan pada pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Konsep ini banyak diterapkan di Amerika maupun Jepang. Adapun Zero Defect yaitu proses produk tanpa cacat yang juga digunakan untuk menjelaskan usaha perbaikan yang terus-menerus. Konsep ini banyak diterapkan di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu pemberdayaan karyawan, memperluas pekerjaan karyawan sehingga tanggung jawab dan kewenangan tambahan dipindahkan sedapat mungkin pada tingkat terendah dalam organisasi. Teknik yang digunakan termasuk membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan, membentuk penyelia yang terbuka dan mendukung, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf pada karyawan di bagian operasi, membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim dan lingkaran kualitas. Yang ketiga yaitu benchmarking, yaitu pemilihan standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik sebuah proses atau aktivitas. Yang keempat, just in time, berkaitan dengan 3 hal yaitu memangkas biaya kualitas, meningkatkan kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit, serta sistem JIT yang lebih baik dan mudah digunakan. Yang kelima, konsep Taguchi. Dalam konsep ini disediakan 3 hal yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses yaitu ketangguhan kualitas, fungsi kerugian kualitas, kualitas berorientasi target. Yang keenam yaitu pengetahuan mengenai alat-alat TQM. Yang paling umum ada 7 macam yaitu lembar pengecekan adalah formulir yang didesain untuk mencatat data. Diagram sebar menunjukkan hubungan antar dua perhitungan. Diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan adalah teknik skematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang mungkin pada permasalahan kualitas. Diagram Pareto adalah sebuah cara menggunakan diagram untuk mengidentifikasi masalah yang sedikit tetapi kritis tertentu dibandingkan dengan masalah yang banyak tetapi tidak penting. Diagram Eller adalah diagram balok yang secara grafis menerangkan sebuah proses atau sistem. Histogram menunjukkan cakupan nilai, sebuah perhitungan dan frekuensi dari setiap nilai yang terjadi. Selanjutnya, statistical process control adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengawasi standar, membuat pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi. Adapun pengawasan, 2 masalah dasar yang berkaitan dengan inspeksi adalah kapan dan di mana. Inspeksi dilakukan biasanya terjadi pada salah satu titik berikut. 1. Pada pabrik supplier saat sedang memproduksi. 2. Di tempat penerimaan produk dan supplier. Yang ketiga, sebelum dilakukan proses yang mahal dan tidak dapat dirubah. Yang keempat, selama tahap proses produksi. Yang kelima yaitu saat proses akhir atau selesai.
Yang keenam, sebelum produk diantar. Yang ketujuh, pada titik kontak konsumen. Inspeksi terbaik selalu dilakukan pada sumbernya sehingga dikenal sebagai inspeksi sumber, yaitu pengendalian atau pengawasan pada titik produksi atau pada pembelian pada sumbernya. Adapun alat sederhana yang sering digunakan untuk melakukan inspeksi adalah Pokayoke, yaitu bebas dari kesalahan, berarti teknik yang dapat memastikan produksi sebuah produk yang baik setiap saat.